Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernamakan Indah dengan NIM 10519424 dari kelas IP 3I. Dengan mata kuliah Ilmu Hukum dan dosen pengampu Bapak Z Haryanto, SH, MH. Berikut akan saya tampilkan pemaparan jawaban saya mengenai materi ilmu hukum. Definisi hukum yaitu kumpulan atau peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat dan dapat dikenakan sanksi barang siapa yang melanggar peraturan tersebut. Lalu, secara umum dapat disimpulkan, definisi ilmu hukum sendiri adalah ilmu pengetahuan yang objeknya adalah hukum. Kajian ilmu hukum tidak terbatas pada suatu wilayah saja, karena juga membutuhkan perbandingan mengenai hukum di tempat lain. Demikian pula bahwa ilmu hukum mempelajari dan menelaah semua hal yang berhubungan dengan hukum. Untuk itu secara sederhana dapat dikatakan bahwa definisi ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objek kajiannya atau objek telaahannya adalah hukum. Nah, kegunaan mempelajari ilmu hukum khususnya pada kita sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan yaitu lebih memahami mengenai fungsional dalam masyarakat, kepentingan-kepentingan sosial yang dilindungi oleh hukum, mempelajari keadilan-keadilan, mengetahui perkembangan hukum, kedudukan-kedudukan hukum itu seperti apa saja, dan begitu juga akan mengajarkan kita dengan rasa tanggung jawab, membiasakan kita hidup lebih disiplin lagi. Kemudian, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang disengaja dibuat oleh pemerintah. Contohnya, seperti kutip atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan PP Peraturan Pemerintahan atau Kepres. Hukum tidak tertulis dapat dilihat dari pola tingkah laku atau kebiasaan masyarakat. Contohnya seperti hukum adat yang tidak tertulis namun tetap dipatuhi oleh daerah tertentu. Kemudian, ilmu bantu dalam mempelajari ilmu hukum. Ilmu bantu adalah ilmu yang bertujuan untuk membantu ilmu pokok. Ilmu bantu dalam ilmu hukum yaitu A. Ilmu sosiologi hukum, B. Ilmu sejarah hukum, C. Ilmu perbandingan hukum, D. Ilmu antropologi hukum, dan E. Ilmu psikologi hukum. A. Sosiologi hukum. Sosiologi hukum menurut Recek dan Eren adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok. Sosiologi adalah suatu ilmu yang juga mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antar aneka macam gejala sosial, hubungan dan pengaruh timbal balik gejala sosial dan non-sosial. Kemudian, ciri-ciri umum dari semua jenis gejala sosial. Dengan demikian, secara sederhana, sosiologi hukum adalah mengkaji hukum sebagai hubungan antar manusia. B. Sejarah hukum. Sejarah hukum adalah kajian tentang bagaimana hukum tumbuh, berkembang dan berubah. Sejarah hukum mempelajari sejarah perkembangan hukum dengan mengkaji keterkaitan antar lembaga-lembaga hukum masa lalu dan masa sekarang. C. Perbandingan hukum. Dalam perbandingan hukum, yang dilakukan adalah membanding-bandingkan antara peraturan-peraturan atau antara sistem-sistem pada hukum. D. Antropologi hukum. Antropologi adalah ilmu tentang manusia dari sudut biologis dan budaya yang terbagi atas 1. Antropologi fisik yang berkenaan dengan evolusi biologis dan adaptasi fisik manusia, dan 2. Antropologi budaya yang berkenaan dengan cara bagaimana bahasa, budaya, dan kebiasaan berkembang. E. Psikologi hukum. Bidang psikologi ini dulu dikenal sebagai psikologi forens, yaitu psikologi yang dimanfaatkan untuk kepentingan peradilan. Psikologi forensik memiliki orientasi klinis antara lain, yaitu berkenaan dengan kesehatan mental pada terdakwa. Kemudian di Amerika Serikat pada tahun 1960-an berkembang suatu bidang yang dinamakan psikologi dan hukum. Kemudian metode pendekatan dalam mempelajari hukum. Terdapat 6 metode pendekatan hukum, yaitu 1. Metode analisis. Bertitik tolak pada suatu pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu
yaitu keadilan. 2. Metode analisis normatif, melihat hukum sebagai suatu aturan yang abstrak. Metode ini melihat hukum sebagai lembaga-lembaga yang benar, otonom, dan dapat dibicarakan sebagai subjek tersendiri. 3. Metode sosiologis, bertitik tolak dari pandangan yang melihat hukum sebagai alat pengatur masyarakat. 4. Metode historis, metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukum itu sendiri. 5. Metode sistematis, metode yang mempelajari hukum dengan cara melihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari sub-subsistem, misalnya hukum pidana, perdata, dan HTN. 6. Metode komparatif, metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan antara tata hukum yang berlaku di suatu negara tertentu dengan tata hukum yang berlaku di negara lain, baik di masa sekarang ataupun di masa lampau. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum